Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang kehidupan Musa. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk padamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kau sungguh baik memimpin hidup kami Allah Roh Kudus, dan terus Kau menyelamatkan dan menghidupkan kami dan memimpin kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sanesia, dan guna-guna, roh maut dan maut, roh mereka cuma maut, roh segala penyakit apapun, termasuk 19, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan dalam Allah, Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pecahan firman-Mu pada malam hari ini, urapi Tuhan benar-benar sesuai kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya amin. Ya, jadi kita akan lanjutkan lagi 3 hal yang membuat kepemimpinan Musa lebih unggul ya. Yang kemarin kita bahas karena ia telah dibesarkan di istana Firaun. Yang kedua, karena Musa telah dididik untuk memegang otoritas dan kepemimpinan. Ya. Jadi kita bicara otoritas dan kepemimpinan, inilah adalah suatu standar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan ya, untuk melakukan suatu kehendak Tuhan, rencana Tuhan ya. Di sini Musa harus mengetahui cara memimpin dan memerintah. Ya, jadi di sini ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk seorang pemimpin yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin seperti Musa ini bangsa Israel dan memerintah bangsa Israel untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Ada 3 ya, dia harus mempunyai otoritas, dia juga harus memiliki kemampuan dan pengampunan. Ya, otoritas, kemampuan, dan pengampunan. Karena ini 3 hal yang penting, ini berhubungan dengan bagaimana caranya memimpin suatu bangsa yang besar atau memimpin sesuatu dengan pertolongan Tuhan ya. Kalau otoritas itu datang dari Allah sendiri ya. Kita nggak bisa untuk menuntut untuk diberi otoritas dari Allah sendiri. Otoritas itu dilihat dari penilaian Allah ya. Jadi Allah menilai bagaimana hidup kita, makanya kita harus melekat alat sama Tuhan supaya diberikan otoritas ya. Jadi di sini kita melihat bahwa otoritas, kemampuan, dan pengampunan itu penting ya. Otoritas itu juga yang membawa kita memiliki wibawa Tuhan. Jadi otoritas itu berhubungan dengan kuasa ya. Dan kemampuan ini juga berhubungan dengan apa yang sudah dipelajari ya, berhubungan dengan knowledge. Nah, pengampunan yang penting ya, pengampunan ini juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kita harus cepat mengampuni dengan pertolongan Tuhan dan melupakan segala perkataan perbuatan yang ada yang menyakiti kita ya. Nah, untuk firman Tuhannya kita buka di 1 Samuel 2 ayat 30 yang B. 1 Samuel 2 ayat 30 yang B. Demikian firman Tuhan, sebab siapa yang menghormati aku, akunya ini besar Tuhan, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saya ulangin 1 Samuel 2 ayat 30b. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku, menghormati Tuhan maksudnya, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi menghormati Tuhan itu artinya juga menghormati firman Tuhan. Kita setia kepada firman Tuhan. Tuhan bilang firman-Nya ini kita juga harus melakukannya. Jangan sampai kita mentoleransi firman Tuhan ini dengan cara-cara pandang dunia, cara-cara pandang kita, atau cara-cara pandang yang diadopsi ya. Nggak bisa. Kita firman Tuhan itu kita harus setia dan kita harus benar-benar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita harus setia kepada firman Tuhan karena Tuhan akan menghargai orang-orang yang menghormati dan setia kepada firman-Nya ya. Jangan pernah menyepelekan firman itu benar-benar Allah itu sendiri ya. Jadi di sini Tuhan melihat ada 3 hal yang membuat kepemimpinan Musa itu lebih unggul ya. Yang pertama, ia telah dibesarkan di istana Firaun. Yang kedua, ia telah dididik untuk memegang otoritas dan kepemimpinan ya. Telah dididik ya. Yang mendidik adalah Tuhan itu sendiri ya. 40 tahun di Mesir memang melalui pendidikan sekuler di keluarga Firaun. Yang kedua yang paling penting adalah pendidikan 40 tahun di padang gurun mengembalakan kambing domba mertuanya itu. Ya, amin. Kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dipercayakan Tuhan akan
diutus Tuhan untuk memegang suatu kepemimpinan. Biarlah kami memiliki otoritas, kemampuan, dan pengampunan dari-Mu Tuhan. Karena otoritas datang dari Allah sendiri. Oleh sebab itu kami mau membina hubungan dan menguatkan dan meningkatkan hubungan pribadi kami dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau terus Tuhan, kemampuan-kemampuan yang kami miliki, Engkau yang tahu kapasitasnya, karena kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami ingin mengampuni dalam setiap langkah apabila ada perkataan perbuatan orang yang melukai kami cepat mengampun dengan pertolongan Tuhan dan memberkati orang itu dengan berkatnya Tuhan, dan kami melupakannya apa yang menjadi dampak dari perkataan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan, juga kami mau menghormati Engkau Tuhan setiap pada firman-Mu. Kami tidak mau main-main sama firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Allah itu sendiri. Berkati kami Tuhan, dan tidur malam ini berikan kami istirahat yang nyenyak, tidur kami nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 dengan tubuh disegarkan dengan melakukan saat teduh. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak kematian mendadak, kami tolak henti nafas, henti jantung, kami tolak kematian mendadak, kami tolak mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi horor. Dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Tuhan. Biar Engkau memberikan Yoel 2:28, kirimkan kami mimpi-mimpi yang dari Tuhan, nubuat-nubuat dan penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Ya, besok kita akan lanjutkan yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.